ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Rodotul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Rodotul Jannah, di tempat di mana dilaksanakan ibadah kurban di Masjid Rodotul Jannah, dan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan kurang lebih 11 atau 12 ekor sapi. Dan masing-masing dari sapi tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat tentunya, yang juga nantinya akan dikelola oleh panitia kurban di sini. Dan pelaksanaan kurban hari ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, mulai dari penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, dan juga pengambilan atau distribusi daging secara langsung kepada masyarakat. Untuk itu, mengetahui keseruan dari kegiatan hari ini, kita akan tanya-tanya langsung dengan teman-teman panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan kurban di Masjid Rodotul Jannah hari ini. Oke, baik sahabat Rodotul Jannah, kita langsung ke teman-teman dari tim medis dan kita akan tanya-tanya bagaimana sih masalah medis dan juga persiapan medis yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari panitia hari ini. Kalau boleh tahu protokol kesehatan apa saja yang sudah diterapkan dari teman-teman panitia? Yang sekarang ini adalah penanganan terhadap COVID, di mana kita membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 dalam memutuskan rantai penularannya. Selain itu, persiapan apa saja yang disiapkan oleh teman-teman dari tim medis kurban Rodotul Jannah hari ini? Siapa tahu misalnya ada kecelakaan atau apa yang mungkin tidak minta-minta, tapi siapa tahu ada gitu. Untuk sekarang yang kami persiapkan untuk penanganan P2, penanganan pertama itu, yang pertama kami menyiapkan yang namanya NaCl, alat-alat suntik jarum, dan yang lain-lainnya. Kalau suntik tidak? Ada juga, ada. Kalau lain-lain mungkin disuntik ya? Ya, yang lain-lainnya itu kecuali yang luka berat baru disuntik. Betul. Oke, terima kasih banyak atas informasinya tim medis dari panitia kurban Rodotul Jannah. Oke, dari teman-teman panitia kurban nih. Assalamualaikum, Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama tak? Bakri, Pak. Keseruan dari kegiatan hari ini yang sudah nampak ya, sudah banyak sekali, dan juga teman-teman dari kepanitiaan juga saya lihat sudah sangat banyak yang terkumpul di sini. Nah, kalau dari pendistribusian sendiri sebenarnya bagaimana pembagiannya nantinya? Kita pembagiannya itu sistem kupon. Jadi satu kupon itu untuk satu orang 1 kilo. Oke, berarti setiap satu orang yang memegang kupon dapat jatah 1 kilo. Permisi, Bapak Erwin. Bapak Erwin. Pengalaman tak jadi panitia kurban hari ini? Bagaimana hari ini keseruannya? Alhamdulillah. Tadinya kan kita pikirnya jangan sampai panitianya tidak datang, tapi alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Semua datang, jadi timnya kompak. Bagian potong, bagian daging, bagian tulang, semuanya alhamdulillah semuanya bekerjanya kompak. Seru, kalau seru karena habis dari sholat langsung ke sini, kita sarapannya rame-rame, tapi karena tidak bersamaan dibagi. Sarapan dulu, yang lain kerja dulu, habis itu gantian yang habis sarapan lagi, yang kerja lagi. 2 kali dong sarapan ini. Tapi yang pasti alhamdulillah lah. Semoga apa yang dilakukan hari ini berkah untuk kita semua, terutama untuk yang menyembelih, yang kurban. Semoga diganjar pahala oleh Allah. Sekarang kita akan ke teman-teman panitia yang bertugas untuk menjagal atau menyembelih dan juga menguliti. Selain itu kita akan tanya-tanya. Kebetulan di sini ada Ustadz Junaidi. Kita akan tanya-tanya gimana sih sebenarnya tata cara pelaksanaan kurban yang sesuai dengan syariat Islam.
Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh wawancara sebentar Ustaz? Masya Allah. Lagi sibuk. Gini Ustaz, tentang pelaksanaan ibadah kurban Ustaz. Itu kan biasa banyak versi yang tersebar di masyarakat. Ada yang sebelum disembelih harus digini-giniin dulu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masalah penyembelihan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana Ustaz? Kalau cara menyembelih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, ketika mau menyembelih kurban itu cukup itu hanya kita menyebut nama Allah, itu yang paling penting. Jadi Bismillah Allahu Akbar itu sudah cukup. Adapun kalau sekiranya ini kurbannya dari siapa, dibolehkan bagi kita, dan ini ada sunnahnya dari Nabi menyebutkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau menyembelih, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak menyembelih. Nah, ada juga ini kurban ini dariku dan dari keluargaku. Jadi ini ada sunnahnya. Adapun ketika lebih dari itu kita menambah-nambah yang lebih dari itu, maka ini tidak ada sunnahnya dari Nabi. Sehingga ketika kita mau mencari sesuatu yang afdal, apalagi berkurban ini adalah ibadah, maka ibadah itu ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, maka harus sesuai dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi. Sehingga ketika kita mau berkurban, maka kita seyogyanya kita sebagai seorang muslim harus mengikuti beliau. Ya, dengan contoh beliau, insya Allah amalan kita itu, kurban kita itu diterima di sisi Allah. Sehingga kita tidak perlu menambah-nambah untuk perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini justru bisa membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Masya Allah, penjelasan yang sangat detail ya. Masalah pengucapan Bismillah itu Ustaz juga kadang menjadi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillah aja tapi nggak pakai Allahu Akbar Ustaz. Itu gimana Ustaz? Baik. Yang di sini ketika dijelaskan untuk permasalahan ini, intinya adalah ketika kita menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin beribadah, maka kita seyogyanya harus mengikuti beliau. Dan kita mengikuti apa yang beliau contohkan, seperti itu juga kita beribadah. Seperti itu. Mungkin yang perlu dirinci juga Ustaz, kalau misalnya nggak pakai Bismillahi Allahu Akbar itu apakah sembelihannya sah atau gimana Ustaz? Baik. Ketika kita menyembelih dan kita tidak menyebut nama Allah, maka sembelihan itu tidak sah. Bahkan bukan cuma itu, bahkan daging dari kurban tersebut tidak boleh dimakan. Karena sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah, maka haram hukumnya untuk dimakan dagingnya. Seperti itu. Makanya jangan ini penting bagi penyembelih, bahwa dia harus tahu permasalahan ini, di mana ketika dia menyembelih, kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka efeknya adalah daging tersebut tidak boleh dimakan. Artinya haram untuk dimakan oleh kaum muslimin. Ya, sehingga kita harus mengetahui fikih masalah ini. Kita harus tahu bahwa ketika kita menyembelih harus menyebut nama Allah. Bismillah Allahu Akbar. Ya, adapun ketika kita tidak mengucapkan, maka ini haram hukumnya kita memakan. Karena jelas dalilnya bahwa ketika di antara perkara-perkara yang membuat makanan itu haram adalah sembelihan yang tidak menyebut di dalamnya nama Allah. Seperti itu. Berarti salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang menyembelih dari hewan tersebut. Betul sekali. Jadi yang itu jelas sekali ya, penting bahwa ketika kita mau menyembelih hewan kurban, maka kita harus tahu siapa yang menyembelihnya. Kemudian dan perlu diperhatikan adalah ketika sembelihan itu kita sudah sembelih, maka pastikan sembelihan tersebut sudah benar-benar mati, kemudian kita kuliti. Ya, jangan sampai sembelihan tersebut belum mati, betul-betul mati, kemudian kita kuliti. Dikhawatirkan ada syubhat padanya. Artinya dia meninggal bukan karena sembelihannya, tetapi meninggal karena dikulitinya, seperti itu. Baik. Syukran jazakallah khair Ustaz atas beberapa informasi yang sangat penting. Nah, itu dari informasi yang tentunya perlu diketahui bagi para pekurban. Salah satu poin yang paling penting adalah ketika kita menyembelih, jangan lupa mengucapkan bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Karena ini merupakan salah satu syarat akan diterimanya sembelihan kita. Takutnya kalau kita tidak mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, maka sembelihan kita tidak bisa sama sekali kita konsumsi. Allahul musta'an. Semoga Allah melindungi kita, dan kita berharap semoga para pekurban hari ini diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kebaikan di hartanya, dan juga tentunya bagi para penikmat daging kurban diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keistiqomahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi segera berakhir dan kita segera bisa beraktivitas secara normal, dan selamat
Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan sahabat Raudhatul Jannah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Raudhatul Jannah.